Yang satu ini adalah potongan rekaman dari 1 bulan yang lalu sebenarnya, waktu aku ngebahas tentang gimana sih adat kematian dalam versi Toraja gitu. Nah, yang satu ini aku ngebahas tentang bagaimana kalau pernikahan dalam adat Toraja gitu. Terus ada spillnya juga kalau kita ngomongin tentang kalau bayi yang dimakamkan itu seperti apa. So, kalau kamu penasaran, langsung aja dengerin episode yang satu ini, oke? Ini tanah patung, tanah karurung. Ada 4 kasta ini. Ini yang tanyakan tadi, tapi saya tidak hafal saya. Tanah emas, tanah perak, tanah karurung, tanah tidak tahu tanah apa. 4 kapang itu. Iya, ada itu 4. Itu kalau melamar pekerjaan orang. Biasa ditanya itu masalah darahnya. Ini tanah bulan atau golongan bangsawan, tanah itu. basi golongan bangsawan menengah, tanah karurung atau rakyat biasa, habis itu tanah kuah-kuah atau golongan hamba. Orang miskin itu, orang itu kasihan. Jadi orang yang disuruh-suruh nikahan itu. Jadi nenek bagian mana nih yang Mana aku tahu. Nenek bagian mana yang menentukan? Mas saya kalau misalnya nenek A udah sempat kaya, habis itu nenek B yang sudah maksudnya anaknya nenek A. Ini nenek B udah jatuh miskin. Kalau natanya ke orang tuh bilang golongan darah apa, kok bilang bersih di darahku katanya. Bersih itu berarti tidak nak suruh-suruh ki orang. Tidak nak suruh ki, kan ada itu hamba-hamba itu orang yang bekerja di belakang. Masih kental sekali adatnya tuh, seperti mereka bapaknya Sandi ke bawah itu masih kental adatnya. Kalau kita ke sana itu tidak ditahu ini orang itu yang bilang hamba-hamba tidak terkenal nih ke sana itu. Tidak ada itu terhapus karena banyak orang yang maju ekonominya itu yang hapuskan. Nah, biar kaya kalau tidak ada ekonominya. Ada itu orang kaya bangsawan dulu, tapi karena mungkin jual terus harta bendanya jatuh miskin. Tapi ada minta begini. Tapi ada itu, memang ada itu, maksudnya keluarga yang begitu dulu bangsawan berwan. Pernah itu Bapak Yustin bilang, kan datang tuh dia bilang, ini orang kaya dulu, ini orang bangsawan ini hanya karena dia jatuh miskin karena jual terus harta bendanya, jadi begini meminta kasihan. Menentukan kayak itu dalam pernikahan. Oh iya, kalau orang Toraja menentukan itu. Maksudku maksudnya biasa kalau orang yang di atas ketemu sama orang yang di bawah, bisa kayak itu? Misalnya bisa, tapi tergantung dari orang tuanya setuju tidak. Terkait genre lagu. Terkait laki-laki perempuannya begitu. Tapi biasa juga kalau laki-lakinya juga misalnya orang bangsawan perempuan, tapi ini laki-laki karena sudah maju ekonominya, sudah kaya mau tuh. Tergantung yang bersangkutan mau terima atau tidak. Tapi kalau zaman dulu itu berpengaruh kah? Berpengaruh zaman dulu. Nggak bisa laki-laki. Biasa tapi dulu itu, tapi biasa sekarang tidak pelan itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi selanjutnya kalau misalnya kan jarang saya lihat itu adat pernikahan Toraja yang kental. Biasanya yang sudah modern. Sebenarnya itu kan dibilang di Parampo begitu tuh. Di Parampo kalau Parampo tradisional itu. Kukira itu tuh Parampo itu adalah pengertian kayak baru lamaran begitu, Mak. Tidak, di Parampo kan itu kalau dia melamar itu biasa dia bilang datang yang usulan dari laki-laki. Itu apa namanya? Apa bahasa Torajanya itu? Datang usulan. Di pasitanda nih. Diperkenalkan begitu. Istilahnya bilang istilahnya seandainya udah bilang pergi bawakan siri orang kental dulu ini. Kalau itu sirina terima berarti mau
kalau kembali itu sirina bawa itu orang, Ndana berarti buka. tidak. Ndana Ya, buka itu sirina. Iya, iya. Berarti tidak diterima. Kalau orang-orang dulu, kalau dia sudah terima, ditentukan itu kedua belah pihak. Tapi lewat Perantara. komunikasi saja, pengantara yang bawa itu berita tuh bilang lek perampok mau tanggal sekian hari ya toh, itu mia perampok. Nih kalau dia sudah rampok itu bisa nih dianggap bermalam, berarti sudah sah itu. Oh, dianggap itu menikah nih secara menikah adat. Itu secara adat. Oh. Tapi sekarang rata-rata nih lagi tuh seperti bapaknya Putra. Nah itu di perampok dulu itu nah. Tidak nanti di belakang kalau ada pesta panen di atas pengucapan syukur orang baru diberkati. Kalau orang Kristen tuh, tapi kalau Katolik tidak bisa ya begitu. Yang mananya tidak bisa? Katolik mana mau bisa kalau begitu? Di perampok saja baru nanti diberkati, tidak. Berarti ini pernikahan ada 3. Pernikahan gereja, pernikahan adat, sama pernikahan apa lagi satu? Gereja jadi sama adat? Iya, gereja sama sipil, KUA. Bagi yang modern KUA, kan dulu tidak ada KUA di atas, ya. Tapi sekarang ada nih KUA. Sama itu kalau di gereja, kalau KUA. Iya, pasti didaftarkan tuh kalau misalnya karena. Nah kan KUA harus kan bersamaan dengan sipil. Itu pencatatan sipil artinya pemerintah. Iya, tahu. Kalau catatan sipil itu artinya biasa kalau pegawai itu minta itu dia bilang surat nikah dari catatan sipil dari gereja. Tapi salah satunya dikasih masuk. Tapi kemungkinan besar sekarang harus dua-dua. Tapi memang modern sekarang. Tapi memang yang karena kita bilang itu kenapa secara Katolik itu nggak bisa karena ibaratnya hanya ketemu secara adat belum diberkati secara gereja. Toh itu maksud tak? Semacam pelamaran Kalau tuh biasa datang melamar. Kalau kan dia itu Katolik itu harus belajar dulu. Tapi itu waktu zaman dulu berarti tidak ada kayak nggak ada pestanya itu pernikahan zaman dulu mak. Itu mirampok waktu potong babi juga potong biasa tak tapi 3 babi, tak 2 babi. Tapi nggak ada yang kayak upacara adat kematian yang begitu. Tidak. Oh. Kalau dulu tuh yang kuriki biasa 2 babi, 3 babi. Duduk baru makan. Kalau sederhana sekali ayam saja dipotong. Rame-rame makan itu orang di situ. Habis itu selesai kembali ini. Besok kembali ini keluarga laki-laki. Biasa tinggal itu laki-laki. Karena biasanya itu tempat tapi itu di perempuan. Tidak ada di perempuan mau datang melamar laki-laki, tidak ada. Itu laki-laki yang datang ke perempuan. Oh, begitu. Mengerti Kak. Kalau dulu. Atau kalau misalnya itu tidak bersedia, apakah di rumahnya tantenya atau neneknya? Ada. Iya, oke, itu mah. Terus ada kesalahpahaman tuh nggak? Temanku udah berpikir kalau orang Toraja dinikahi itu harus ada kerbau gitu. Masa mau harus ada itu ada memang, tapi kesepakatan keluarga. Kalau misalnya harus itu diistilahkan tadi 4 tahap deh. 4. Hamba-hamba apalagi tadi kalau emas itu siapa tahu kau pergi selingkuh maka kau harus bayar sekian. Itu maknanya itu emas dengan tanah karurung, dengan tanah apa lagi, besi, tanah bulan, tapi saya tidak tahu ini hamba-hamba ini berapa kalau ada yang pergi selingkuh tuh ini emas berapa kerbau. Berarti itu bahasanya kalau pergi selingkuh tuh itu dendanya. Dendanya apabila dia melanggar itu dendanya harus bayar, boleh tidak. Kalau versi modern itu ada perjanjian pranikah gitu. Anggaplah itu berarti bahasanya perjanjian pranikah sebelum diparampok begitu.
Berarti bisa dibilang begitu mak, Ya, perjanjian seperti tapi itu. masih pakai juga kalau di kampung itu, misalnya seperti ini. Siapa? Siapa? Pare pasti dibicarakan itu, tapi tidak ditahu bilang berapa tanah apa nak pakai itu, menyangkut dengan apakah mungkin itu kalau babi kapang itu, kalau siapa tahu apa. Biasa itu tuh kalau tidak ada meterunya itu tanah Rumah. Kalau Tapi yang penting kau selingkuh pasti bagaimana? harus kau kasih Besar. Maksudnya jumlahnya harus besar begitu. Harus makanya itu berkumpul orang, rapat orang itu kalau misalnya pergi selingkuh tuh itu di situ berkumpul tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, kepala lembang, tokoh-tokoh adat. Waktu kalau ternyata terbukti bahwa dia selingkuh. Oh, ibaratnya ini laki-laki maupun perempuan. Ibaratnya ini mengadili ini tokoh-tokoh adat. Ya, misalnya perempuan yang pergi selingkuh, pihak laki-laki yang datang berkumpul di situ. Misalnya pihak laki-laki yang pergi selingkuh, pihak perempuan datang di tempatnya ini laki-laki meminta perjanjian yang kemarin. Ya, perjanjian kemarin pada waktu melamar. Tapi sebelum pernikahan itu ndak ada begitu. Itu bukan syarat, tapi itu diperjanjikan. Ada kesepakatan. Maksudnya itu kesepakatan, tapi pas menikah ini kerbau belum ada gitu. Nanti belum. Itu maksudku. Belum. Kecuali kalau kau sudah melanggar, ada itu. Terus apa yang menjamin kalau misalnya ini tidak melarikan diri? Misalnya si A dia habis melanggar, tidak melarikan diri sampai bisa membayar biasa juga dia melarikan diri tuh dengan itu selingkuhnya, tapi kan ada keluarganya yang wakili tuh. Oh, keluarga yang ditahu pergi selingkuh. Keluarganya misalnya orang tuanya, saudaranya, orang tuanya, atau neneknya atau apanya. Tapi kan jelas ada utusan bilang kami mau datang bicara dengan ini. Gitu. Lapor juga sama aparat pemerintah setempat tuh. Kepala lembang, kepala desa. Kepala desa, kepala lembang. Itu makanya ya temanku itu kayak maksudnya kan kalau orang tahu saya kalau orang Toraja begitu, satu yang paling terbersit di kepalanya itu pasti pesta kematiannya begitu. Tidak selamanya itu bilang ada kita mau potong, kalau ada dipotong kalau lihat aku Mama Yusti satu pengakuannya tuh tidak bisa dipaksa sama keluarga itu maksudnya di situ selalu ada kayak kesalahpahaman orang melihat itu dari luar, karena selalunya yang ditayangkan kan di televisi selalu tentang yang banyak ini tedongnya yang banyak kerbaunya ini yang diperlihatkan. Nah, apa mau videokan itu dibayar itu orang masoting mungkin karena dibayar itu. Iya tahu. Di shooting, makanya ada selalu kesalahpahaman gitu orang tidak tahu kalau ada yang di bawah-bawahnya yang dilakukan, maksudnya opsi yang lain. Nah, tidak selamanya juga itu bilang orang harus di shooting. Kalau satu hari siapa mau di shooting nih? Nama halnya itu shooting. Misalnya satu hari tuh pesta satu hari. Siapa mau pergi shooting? Mak, pertanyaanku berikutnya. Kan waktu tahun 2013 pergi study tour saya sama teman-temanku. Habis itu kita pergi di Kambira. Kita tahu yang ada pemakaman bayi. Nah, itu temanku tuh berdarah kakinya. Maksudnya itu udah sembarang menyebut, menyebut-nyebut di situ toh. Tidak boleh sembarang. Nah, itu kan karena aku tahu tuh mama dia mama, dia nasihati ke mama tuh. Jadinya diam-diam saja. Saya tuh diam-diam. Walaupun ada niat tak dalam mau tegur, jangan. Bahkan itu pada saat mau masuk di dalam itu tuh, saya kan heran. Maksudnya selama yang saya tahu, kalau misalnya tempat destinasi wisata itu selalu ada yang kita bayar dulu baru kita masuk, nggak bisa kita sembarangan masuk. Nah ini yang saya lihat, mungkin mereka nggak tahu. Jadi teman-temanku ini yang lain, juniorku kelas 2 itu hari, dia langsung masuk di dalam.
nggak ada bilang permisi kita mau masuk kayak begitu gitu. Nah di situ saya kasih tahu ke guruku, bilang, Bu, ini tidak ada yang kita mau bayar sama ini bapak. Akhirnya setelah dibayar kita baru masuk. Tapi ini temanku yang satu sembarang dia sebut-sebut begitu, berdarah kakinya, tapi tanpa ada yang tusuk atau bagaimana, langsung berdarah kakinya gitu. Nah pulangnya dari sana, ini temanku pulangnya dari Toraja, nggak tahu roh mana yang masuki dia, nggak tahu apakah dari di situ ataukah dari tempat lain, karena ada banyak lagi tempat kamu tempati. banyak, ada 3 tempat kita pergi itu hari, dalam 1 atau 2 hari gitu. Jadi kita nggak tahu ini apakah dari roh dari sana atau dari roh yang mana ini yang ikut gitu. Tapi kenapa saya masih ingat, karena saya yang tarik temanku gitu. Jadi ini temanku mau melarikan diri gitu, dia mau lari ke, tapi ini kita perjalanan pulang sudah di Luwu Timur nih. Temanku ini yang satu kan orang lagi sholat tuh, ini kejadian kedua. Kejadian pertama itu saya lagi masuk WC, pas keluar temanku udah lewat ke belakang WC. Terus saya bilang, kamu bikin apa sih tuh dia bilang, kalau saya mau tinggal di sini. Bilang, kenapa kamu mau tinggal di sini? Terus dia bilang, bagus di sini. Bagus apanya? Dia bilang, di sini sungainya besar. Hah, sungai apa ini? Selokan. Terus dia bilang, ini banyak orang. Dia tunjuk banyak orang katanya, rame gitu. Dia maunya tinggal di situ. Saya bilang, jangan, kau harus ikut sama saya, nggak boleh tidak. Terus saya tarik tangannya, terus saya gertak begitu tuh. Akhirnya dia ikut nih sama saya kembali ke mobil. Nah kejadian kedua yang saya ceritakan itu Mak, tapi bukan temanku yang berdarah kakinya ini, temanku yang satu. Ini temanku yang saya sebut, dua-duanya dirasuki gitu. Tapi temanku yang kedua ini yang saya kejar, ini kan orang lagi sholat toh, tapi bukan di masjid yang sama, masjid yang berbeda. Orang lagi sholat, saya di pinggir kanan, kan pinggir mobil di kiri tuh, parkir orang di kiri. Dia nih langsung keluar dari mobil. Akhirnya inisiatif, saya langsung buru dia tuh. Ternyata dia mau pergi ke belakang. Terus saya tanya, kamu pergi mana? Terus dia bilang, ke WC. Mau ke WC? Tunggu, saya juga ikut. Bilang begitu. Terus udah berhenti di situ tuh, belakang masjid. Terus saya bilang, saya kira kamu mau masuk WC. Terus dia bilang, tidak, saya mau pergi ke sana. Kamu kemana? Terus dia bilang, ke belakang sana. Bilang, bikin apa di belakang? Begitu tuh dia bilang, saya mau pergi. Langsung saya ambil tangannya tuh Mak, astaga, hampir juga saya bawa ke belakang. Langsung saya ambil tangannya, terus saya berteriak. Temanku yang dari mobil lihat tuh. Akhirnya kita bertiga Kak, berempat itu, akhirnya kita bawa dia paksa tuh dari situ. Karena dia bilang, karena saya tanya, bilang, kamu bikin apa sini? Dia bilang, saya mau tinggal di sini. Itu sana banyak orang, saya mau tinggal di sini. Teman-temanku begitu tuh, dia bilang, teman-temanku di sini. Bilang begitu. Saya tidak mengerti, karena selalu berpikir, ini anak udah baik-baik aja, karena tidak pernah punya akan kerasukan atau bagaimana tuh. Tapi semenjak dari Toraja itu begitu. Jadi saya berasumsi mungkin karena dia sering menyebut-nyebut gitu, sembarang dia tegur-tegur selama ada di Toraja. Nggak boleh tuh sembarang ditegur tuh. Kemanapun kita pergi, di hutan kah, di sungai kah, di apakah, tidak boleh. Yakin kita percaya tak bahwa saya bersama dengan Bunda Maria, dengan Yesus. Setelah itu tuh masuk nih di mobil, dua-duanya itu melantur sembarang apa dia bilang gitu. Akhirnya yang satu ketawa-ketawa, yang satu berteriak, yang satu menangis, gitu terus berubah-berubah. Pas tapi dibacakan ayat kursi. Masa dibacakan ayat kursi mereka ketawa Mak? Memang ceritanya itu tidak mempan. Jadi kayak, saya tambah pusing Mak. Kayak bilang, bagaimana ini hantu udah tidak mau, udah tidak taat sama ayat kursi. Jadi kayak saya bilang, Nah di situ saya berdoa tuh, menurut agamaku,
malah diketawain lagi sama itu dua temanku itu. Terus dibilangin sama guruku, udah Selvin, nggak usah ini, nggak usah, maksudnya nggak usah nih kamu ini toh. Setelahnya itu, apakah semua bayi dikasih begitu? Maksudnya bayi Tidak. yang sekarang juga dikasih begitu kah? Tidak. Tidak nih, hanya Tidak selamanya begitu. Sekarang itu biasa itu disimpan di depan rumah, kadangkala di samping rumah. Biasa juga nggak kalau disatukan sama yang dewasa. enggak. Tapi biasa juga kalau secara kebetulan biasa disatukan orang dewasa dititip. Kalau secara bersamaan ada dipistakan tuh. Nah kebetulan ada itu dititip di situ Keluarga. Kalau memang keluarganya itu yang meninggal. Nah itu yang kulihat di Kambira tuh, mungkin pohonnya itu yang Kambira mak, atau nama tempatnya? Saya kurang tahu nih juga, karena tidak pernah saya pergi di situ. Jadi itu tempatnya di Makale. Nggak tahu kali lewat mana gitu hari tuh, tapi ku ingatnya itu Makale itu tempatnya. Terus di situ tuh itu pohon tinggi, baru di situ ditempati begitu. Nah sebenarnya dulu itu dibawa, tapi kan ini pohon semakin dia naik tuh karena tumbuh. Dibawa dulu itu, tapi karena tuanya tuh naik, semakin naik nih. Tapi yang juga ada dua begitu. Itu satu pohon, yang kedua pohon nangka. Dia bilang begitu tuh bapak itu hari. Mungkin nih. Dia bilang, selain ini pohon nangka juga bisa. Dia bilang begitu. Oh, saya tidak tahu juga itu kalau nanti besar-besar kak itu baru ku tahu bilang bisa kali orangnya kubur tuh. Tapi itu masuk Aluk Todolo. Atau kalau misalnya ada yang mekstram. Apa itu? Itu kalau keguguran orang. Apa namanya di? Itu pakai upacara kah juga? Saya tidak terlalu tahu itu pakai acara kah apa. Tapi kayaknya tidak kayaknya itu biasa itu kain putih itu pakai kan orang. Pakai tuh. Lah sempro na kamera aku dulu deh belo Kayaknya tidak deh. Semoga kamu udah dapat gambaran yang singkat dan semoga itu udah meluruskan kesalahpahaman yang mungkin udah sering banget kamu dengar. Terus juga mungkin kamu udah berasumsi kayak gini. Well, kalau kamu mau dapat full experience-nya kayak gimana, sebaiknya kamu melihatnya secara nyata gitu. Terima kasih udah mendengarkan episode yang satu ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.